Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan memberikan langkah-langkah penggunaan SPSS dalam konstruksi klasik. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaniba Arifa dengan NIM 024. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Baik, langsung saja ke langkah awal. Yang pertama yaitu kita klik analyze. Setelah itu kita klik non-parametric test. Kemudian kita cari yang legacy dialog dan klik yang satu sampel A sampai S. Nah, setelah itu akan keluar seperti ini. Maka kita pastikan yang masuk ke tes variables itu yang unstandardized. Kalau udah kita klik OK, nah maka hasilnya akan keluar. Nah, di sini itu yang dicari adalah nilai sig-nya. Sehingga nilai signifikannya 0,200. Untuk interpretasinya, dilihat dari tabel one sample, Kolmogorov-Smirnov test dapat diketahui bahwa nilai sig sebesar 0,200 itu lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat dikatakan data dari responden yang sudah dikumpulkan sudah berdistribusi normal atau mendekati rata-rata. Cukup dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk uji multikolonialitas dan uji autokorelasi. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sabrina dengan NIM 140. Yang pertama yaitu kita ke analyze, lalu kita ke regression, lalu ke linear. Nah, untuk variabel Y ini di dependent dan variabel X ini di independence. Lalu kita ke statistik dan yang dicentang yaitu collinearity, diagnostics, dan Durbin-Watson. Lalu kita continue, lalu kita OK. Untuk interpretasi yang uji multikolonialitas, yaitu yang pertama untuk pelayanan pada hasil analisis multikolonialitas, variabel pelayanan diperoleh nilai toleransi sebesar 0,791, lebih besar dari 0,01. Kemudian diperoleh nilai FIV sebesar 1,264, lebih kecil dari 10. Sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikolonialitas. Selanjutnya untuk variabel makanan. Pada hasil analisis multikolonialitas, variabel pelayanan diperoleh nilai toleransi sebesar 0,531, lebih besar dari 0,01. Kemudian diperoleh nilai FIV sebesar 1,884, lebih kecil dari 10, sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikolonialitas. Dan untuk harga pada hasil analisis multikolonialitas, variabel pelayanan diperoleh nilai toleransi sebesar 0,485, lebih besar dari 0,01. Kemudian diperoleh nilai FIV sebesar 2,062, lebih kecil dari 10, sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikolonialitas. Baik, untuk uji autokorelasi, yang pertama diketahui N total respondennya yaitu 75 dan Durbin-Watsonnya yaitu 1,344. Untuk DL-nya itu 1,5432 dan DU-nya 1,7092. Lalu dijawab 4 min DL sama dengan 4 min 1,5432 sama dengan 2,4568. Dan untuk DU-nya sendiri 4 min DU sama dengan 4 min 1,7092 sama dengan 2,2908. Jadi DU lebih besar dari D dan lebih kecil
dari 4 min/DU atau 1,792, lebih besar dari 1,344 dan lebih kecil dari 2,2908. Dan untuk interpretasinya yaitu dari analisis autokorelasi dapat diketahui dengan melihat durbin Watson, yaitu 1,344 diperoleh perbandingan berdasarkan pengambilan keputusan DU lebih dari D kurang dari 4 min/DU atau 1,709 lebih besar dari 1,344 lebih kecil dari 2,2908, yang artinya terdapat gejala autokorelasi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Berliana Nurrohmah dengan NIM 028. Di sini saya akan melanjutkan langkah SPSS untuk uji heteros atau uji Gleiser. Kita klik transform, kemudian ke compute variable. Nah, di sini kita ke function group, kita klik all. Kemudian kita ke bagian bawah, kita klik ABS 2 kali. Setelah itu kita pindah ke tipe N label. Nah, di sini kita klik yang paling bawah atau unstandardized untuk kita masukkan ke numeric expression. Nah, setelah itu kita pindah ke kolom target variable. Di sini kita tulis UpResult. Kita tulis UpResult dengan huruf kapital, lalu kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil output SPSS-nya. Kemudian kita kembali ke data yang awal, ke bagian tabel data yang awal. Nah, di sini akan muncul di kolom sebelah res 1 yaitu UpResult. Setelah itu kita ke Analyze, kemudian ke regresi linear. Nah, setelah dari regresi linear kita masukkan yang tadi UpResult tadi ke kolom dependent dan semua kolom total X ke independent. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil output SPSS dari uji heteros atau uji Gleiser. Kemudian setelah itu kita akan menginterpretasikan hasilnya. Nah, di sini muncul interpretasi yaitu yang pertama pada total atau pada variabel pelayanan yaitu muncul nilai signifikan sebesar 0,056 yang artinya lebih besar dari 0,5. Sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian yang kedua yaitu pada varian makanan muncul pada output yaitu nilai signifikan sebesar 0,23 yang artinya lebih besar dari 0,5. Maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas juga. Kemudian yang terakhir yaitu pada variabel harga. Di sini muncul nilai signifikan sebesar 0,01 di mana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga di sini terdapat gejala heteroskedastisitas. Itu tadi langkah SPSS dan juga interpretasi hasil dari uji heteros atau uji Gleiser. Sekian langkah-langkah SPSS